Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih diberi panjang umur sehingga kita bisa memasuki tahun 2011 ya. Mudah-mudahan ibadah kita dan semua amal saleh yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tahun ini semuanya akan meningkat sampai akhir hayat kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Kita masih membicarakan tentang ibadah kepada Allah dan berbuat baik terhadap sesama manusia ya, yang disebut dengan hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Hubungan horizontal yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu ada beberapa hal ya. Di antaranya yaitu silaturahim ya, selalu berhubungan dan berkomunikasi dengan akribah, dengan kerabat, dengan keluarga, sehingga orang-orang Islam yang memutuskan hubungan kekeluargaan itu adalah termasuk berbuat dosa besar ya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wattaqullahalladzi tasa'aluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang selalu kami minta kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah di dalam menjaga hubungan famili, yakni jangan sampai memutuskan hubungannya dengan Allah. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, pertama
kita oleh Allah diminta supaya kita selalu bertakwa kepada Allah. Di samping bertakwa kepada Allah, kita harus selalu silaturahim, artinya selalu sambung, ya, sambung berkomunikasi dengan sanak famili. Para bapak dan ibu jamaah sekalian rahimakumullah, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang bahaya bagi orang-orang yang memutuskan hubungan persaudaraannya. Banyak ancaman-ancaman yang diberikan di dalam hadis. Siapa saja orang yang memutuskan hubungan persaudaraan. Ini akibatnya memutuskan hubungan persaudaraan itu ada akibat langsung di dunia dan ada akibat besok di dalam alam akhirat. Ini yang pokok ada hadis yang mengatakan begini. La yadkhulul jannata qati'un, ai qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan famili, hubungan persaudaraan. Ini yang dimaksud layat khulul jannah, orang itu tidak bisa masuk surga walaupun salatnya, ya, walaupun salatnya tekun, puasanya tekun, segala-galanya tekun, ini tidak akan bisa masuk surga, ya. Ya. Kalau orang itu memutuskan hubungan persaudaraan dengan keluarganya sampai mati tidak bertobat, ya. Jadi kalau sampai mati tetap dia ini qati'ur rahmi, memutuskan hubungan persaudaraan, layatul jannah. Jangan harapkan untuk masuk surga. Nah, karena itu maka mari kita ini di tahun baru ini mawas diri, ya. Apakah ada di antara kita ini yang hubungannya renggang atau putus, gitu ya? Kita sambung. Mumpung kita ini belum kedatangan mati, ya. Sebab kalau tahunnya tambah, ini berarti apa? Usianya tambah, ya. Kalau usia tambah itu hakikatnya itu malah bukan tambah, kata Imam Al-Ghazali. Orang yang setiap tahun mestinya kan secara formalnya itu kan usianya tambah, tapi hakikatnya berkurang. Kenapa? Usianya tambah, hakikatnya berkurang. Karena kalau usianya tambah berarti dekat dengan mati. Dekat dengan mati. Nah, ini satu. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min dzambin ajdaru ayyu ajjilallahu li sahibihil uqubata fid dunya ma ama yadakhiru lahu fil akhirati
minal bagyi wa qati'atir rahmi. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Tiada dosa yang lebih layak untuk disegerakan oleh Allah siksanya di dunia, di samping apa yang disediakan kelak di akhirat, daripada zalim dan memutuskan hubungan famili. Jadi ada dua perbuatan kata Rasulullah yang kalau orang itu berbuat maka siksaannya akan dikontankan di dunia, ya, sebelum orang itu disiksa besok di akhirat. Ini dengan catatan kalau dia itu sampai mati tidak bertaubat, gitu ya. Dua perbuatan itu apa? Satu yaitu al-baghyu. Al-baghyu itu artinya berbuat zalim, ya. Zalim terhadap dirinya sendiri, zalim terhadap Allah, zalim terhadap sesama manusia, zalim sesama makhluk. Apa zalim itu? Zalim itu artinya wad'u syai'i ghaira mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya zalim, ya. Nah, apa meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya? Termasuk perbuatan zalim itu, misalnya mencuri itu adalah zalim, ya, zalim terhadap sesama manusia. Seorang hakim tidak adil, itu juga namanya hakim yang zalim. Korupsi itu namanya zalim. Menyuap itu namanya zalim, ya. Jadi kalau sekarang ini kita lihat di TV berita-berita yang menonjol minggu-minggu ini ada dua, ya. Satu yaitu kepergian Gayus Tambunan ke Singapura, Kuala Lumpur dan ke Makau, Cina, ya. Kok iso wono di jero tahanan kok bisa ke Singapura, ke Kuala Lumpur, terus ke Cina. Nah, ini yang zalim siapa? Loh, gitu ya. Ini yang zalim, ya, orang-orang yang memfasilitasi ini. Kenapa? Dia itu seorang tahanan, bahkan sudah dituntut 20 tahun kok masih bisa keluar negeri. Ini kalau betul-betul jujur ditelusuri, ini pasti saja yang kena itu juga banyak, Pak, ya. Ya. Tapi di Indonesia ini aneh, ya. Kalau saya mendengarkan radio BBC apa itu, ya, luar negeri, Indonesia ini banyak keanehan-keanehan. Kenapa? Gayus Tambunan itu dituntut 20 tahun. Dia itu kan apa? Istilahnya itu mafia pajak, ya. Orang itu mestinya terkena pajak 100 miliar, ya. Karena lewat Gayus bisa hanya terkena 25 miliar. Nah, mengusahakan ini, Gayus itu diberi hadiah 10 miliar. Loh, gitu ya. Nah, loh, kenapa orang-orang yang memberikan suap kepada Gayus ini, loh, kok tidak pernah diotik-otik, loh, gitu ya.
Tidak pernah dimintai saksi, tidak pernah diajukan ke persidangan. Ini begini, ini ya namanya, itu namanya perbuatan zalim kan ya. Jelas-jelas kan waktu sidang harus mengatakan, saya mengusahakan PT ini, saya usahakan sampai berhasil, kemudian saya diberi uang ya sekian juta dolar, loh kan gitu ya. Kan jelas ya, tidak mungkin ada orang yang disuap tanpa adanya orang yang menyuap. Loh, yang menyuap ini loh kok tidak pernah diudik-udik. Padahal kalau menurut hadis Nabi itu kan ar-rashi wal murtasi finnar ya. Orang yang menyuap dan orang yang disuap itu sama-sama masuk neraka kan. Sama adanya orang yang disuap itu karena adanya orang yang menyuap. Tidak bisa itu ini ganjil ya. Jadi orang tahanan bisa melihat pertandingan tenis di Bali ya, bisa apalagi sampai bisa keluar negeri. Ini orang-orang yang memfasilitasi ini orang zalim. Memfasilitasi itu tidak hanya sekedar memfasilitasi itu ya, karena dia dapat uang dari mulai dari yang menjaga di lapas ya, di tahanan, bisa keluar karena apa? Karena yang menjaga ini diberi uang, akhirnya jatuh. Kan begitu ya. Jadi jalurnya itu banyak ya loh, termasuk ada polisi, pegawai pegawai penjara, kan semua itu yang kena banyak. Ini namanya adalah wat usyai'i ghairu mahallihi. Itu semua termasuk perbuatan-perbuatan zalim. Ini berita-berita yang sekarang sedang ya sedang ngetop ya itu. Yang kedua itu masalah pertukaran ya, pertukaran tahanan yang seperti di Bojonegoro itu ya. Orang dihukum itu bisa dijoli kan begitu ya. Ya, orang dihukum bisa dijoli, sing dihukum ana njaba wong liya dikai dhuwit kok bukan begitu ya. Wah ini kan waduh, masalah sing macam-macam ya. Jadi di Indonesia ini memang macam-macam ya, terjadi hal-hal yang begini. Ini perbuatan-perbuatan zalim yang semacam begini ini ya. Nah, ini namanya perbuatan zalim. Karena apa? Kalau mengadili orang tidak sesuai dengan hukum yang ada, itu namanya zalim. Wat usyai'i ghairu mahalli. Lah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang zalim itu akan diberikan hukuman kontan di dunia sebelum Allah memberikan hukuman atau siksaan besok di dalam alam akhirat. Apa siksaannya? Ya siksaannya mungkin ya macam-macam ya. Ya apa itu siksaan dalam bentuk penjara gitu ya, apa siksaan dalam bentuk penyakit ya. Ini walhasil kata Rasulullah pasti akan ada siksaan kontan di dunia ya. Yang kedua yang akan diberikan siksaan kontan itu adalah qati'atur rahmi, orang yang memutuskan hubungan persaudaraan. Jadi kalau orang memutuskan hubungan ini akan ada siksaan kontan di dunia sebelum besok disiksa di apa bentuk siksaan ya macam-macam ya. Sekarang orang itu kalau putus hubungan dengan keluarga
Yang pasti ya, pertama ketenangan jiwanya tidak ada, gitu. Sebab apa? Termasuk salah satu penyebab kebahagiaan orang itu adalah eratnya hubungan, ya, eratnya hubungan dengan keluarga, dengan sanak famili, dengan sanak kerabat, ya. Saya minggu yang lalu itu tidak datang, ya. Saya itu nyambangi putu di Jakarta. Nah, kebetulan di Jakarta pas tanggal 1 Januari itu ada pertemuan keluarga ini, ya, silaturahim. Ini keluarga dari besan saya itu ada pertemuan keluarga di Jakarta, itu di daerah apa namanya itu, Kelapa Gading apa begitu. Ya, orangnya tidak banyak, sekitar 100-an keluarga, ya. Sebab meliputi ada yang dari Banyumas, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Depok, ada dari Bandung, ada yang dari Palembang, ya. Saya melihat kehidupan orang-orang di kota-kota besar ini kan termasuk kota-kota besar, tapi begitu akrab hubungannya, ya, begitu akrab hubungannya. Itu saya tanyakan, katanya silaturahim itu berjalan, artinya itu setiap 3 bulan sekali, ya. Jadi begitu eratnya hubungan. Jadi pimpinannya ini, ada ketuanya itu melaporkan, ya, keluarga kita itu sekarang tambah sekian, ya, karena saudara ini dari keluarga ini punya cucu 1. Wah, itu dianukan semua, ya, gitu, ya. Kemudian ini ada yang meninggal, ini begitu, ya. Kemudian juga pada jadi saya lihat itu begitu akrabnya, ya. Padahal kalau saya lihat itu, ya, banyak orang-orang yang apa, ya, termasuk orang-orang pejabatnya juga ada gitu, ya. Nah, kemudian si pimpinannya ini mengatakan, bapak-bapak, saudara-saudara, bahwa di dalam pertemuan ini kita sediakan makanan, begitu, ya. Makanannya seperti makanan orang-orang mantu itu, ya, apa namanya itu, dengan prasmanan, catering, begitu. Nah, ini adalah dari kita untuk kita, katanya begitu, ya, dari kita untuk kita. Di situ disediakan ada celengan, ya, seperti masjid ada celengan. Silakan nanti sebelum pulang mengisi celengan itu. Hasil celengan itu nanti kita hitung. Kalau habisnya biaya konsumsi ini klop dengan celengan, ya, itulah yang saya katakan bahwa dari kita untuk kita, katanya begitu, ya. Kalau nanti ada lebihnya dari biaya pertemuan ini, maka sisanya itu adalah untuk kas keluarga. Walhasil kalau saya perhatikan itu kok akrab sekali, gitu, ya. Masya Allah. Nah, dari keakraban inilah maka Allah itu memberikan kemudahan-kemudahan, ya. Seperti dalam hadis yang kemarin itu kan dikatakan, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi fal yasil rahimahu. Siapa yang ingin dijembarkan rizkinya, ya, dipanjangkan umurnya, hendaklah rajin bersilaturahim. Nah, yang dimaksud rezeki itu kan macam-macam, ya, kemudahan-kemudahan. Sebab dari adanya apa namanya silaturahim ini
ini yang sakit disantuni gitu ya. Kemudian anaknya nanti yang tahun ini akan masuk perguruan tinggi tapi tidak punya biaya, itu dibiayai oleh klub. Ini namanya termasuk ayu besato lahu bi rizki. Atau di samping itu memang Allah itu akan memudahkan rizkinya, kan gitu ya. Jadi apa yang dikatakan siksaan oleh Rasulullah bagi orang yang memutuskan hubungan keluarga, hubungan famili pada waktu hidupnya apa? Ya termasuk ini ya, di samping ketenangan hidupnya itu tidak ada, ya loh. Jadi menghilangkan kebahagiaan dirinya, ya. Yang kedua, karena putus hubungan, ya tidak ada saling tolong menolong, bantu membantu di antara keluarga. Biasanya orang itu kan suka curhat, begitu ya. Nah, karena putus hubungan maka yang dicurahi hati itu, yang dicurhati itu tidak ada. Wow. Di sini kan namanya beban kejiwaan. Akhirnya orang ini apa? Orang ini akhirnya hidupnya itu tidak bisa tenang sebagaimana orang-orang yang hubungan silaturahminya itu erat. Kalau dikait-kaitkan barangkali ya, karena banyak yang putus hubungan dengan keluarga, akhirnya jiwanya ini menjadi orang-orang yang merana, tidak tenang, banyak tertekan, akhirnya gelis mati itu tadi. Ya, jadi kalau silaturahmi memperpanjang umur itu kalau dilihat dari segi kejiwaan, karena dengan silaturahmi akan bisa menjadikan orang itu hidupnya tenang, tentram, kan gitu ya, tenang dan tentram. Inilah yang menjadikan orang itu panjang umur. Nah, ini diantaranya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan ancaman bagi orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Ya, karena itu ya kalau seperti kita ini, keluarga kita, saudara kita itu hanya ada di Malang sini saja ya. Ya katakanlah apa 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, jangan menunggu hari raya lah ya. Oh, silaturahim saja menunggu hari raya ya. Kecuali kalau agak yang jauh, setidak-tidaknya komunikasi itu walaupun tidak datang. Wong sekarang ini hubungan komunikasi itu kan gampang ya loh. Lewat telepon bisa, lewat HP bisa. Wah, sekarang ini kalau orang mau ingin memelihara silaturahim itu gampang sekali. Ya, ini tadi itu. Jadi manfaatnya orang silaturahim itu apa? Itu tadi menggampangkan rezeki, memperpanjang jadi sekarang ini kan berkomunikasi ini kan gampang ya. Memang sekarang ini dengan kecanggihan teknologi ya, perkembangan pengetahuan dan teknologi, sekarang ini segala sesuatu itu menjadi gampang gitu ya, gampang. Jadi tidak ada kesulitan. Misalnya sekarang sampean mau pergi ke Jakarta ya, kemudian naik pesawat ya, itu tidak usah mencari agen tiket sekarang ini, cukup buka internet ya. Wong internet itu sekarang nggak usah ke warung internet, nggak usah sekarang. Kalau misalnya punya laptop kemudian diberi modem, itu sudah jadi internet ya. Ya tinggal diklik saja apa Lion, apa Sriwijaya, apa
Garuda kan tinggal ya, mana yang harinya apa, tanggal berapa, jam berapa, harganya berapa. Loh, itu saja sekarang transaksi untuk membeli tiket lewat internet kan. Coba kalau seperti Jakarta itu kan ruwet begitu rupa ya, jalannya macet, tempatnya jauh. Nah, ini kalau mencari agen tiket juga satu kesulitan. Sekarang cukup lewat internet, dicari mana yang ada, cukup situ, nah, cocok, nah, adalah bayarnya lewat transfer ATM, sudah, nanti dapat salinan tiket, kemudian ada di bandara tinggal ditukar dengan, lu kan sekarang ini serba gampang sekali ya, jadi gampang. Mau beli apa? Ya, cukup milih saja. Ya, toko-toko mana yang ada ini, dia cukup lewat internet. Jadi sekarang transaksi perdagangan lewat internet. Pembayaran ya, dulu kan enteng sekali ya. Saya pada waktu ke Jeddah itu kan, saya agak lama di Jeddah itu, betul-betul ingin tahu bagaimana dunia Jeddah itu dikatakan kota perdagangan di Saudi ya. Itu kan banyak toko-toko yang besar ya, mal-mal yang besar. Tapi kok sepi ya, bilang ya, sepi. Kok ndak banyak orang. Kalau seperti di sini kalau mal-mal itu kan banyak orang. Di sana sepi ya. Sepi. Kalau saya ngomong-ngomong, kok sepi di sini ya, tokonya besar, malah lantai 9 kalau tidak salah itu. Di atasnya itu ada musolanya. Kok sepi, kok tidak ada yang beli. Nah, ini katanya yang menjaga tuh. Sebetulnya ini banyak pembeli Pak. Pembelinya itu transaksinya itu lewat internet ini. Ya, pembayarnya transfer lewat ATM, langsung dikirim langsung. Jadi tidak usah datang kan. Sekarang ini dengan kecanggihan teknologi kan tambah gampang ya. Ya, wah, itu ada yang namanya online itu bisa. Jadi beli tiket apa saja ya, beli tiket travel ya, cukup sekarang ini. Akan tetapi bahayanya juga besar. Seperti internet itu bahayanya juga besar itu. Kalau yang diklik itu masalah porno, wah ini ya, ini kita akan melihat segala sesuatu yang porno bermacam-macam itu. Nah, karena itu ini saya katakan bahaya. Padahal sekarang ini anak-anak masih kecil sudah bisa membuka laptop sendiri, itu sudah bisa sekarang. Cucu saya itu kan kelas 3 madrasah ibtidaiyah ya. Itu oleh abahnya itu dibelikan laptop juga. Sekarang ini sudah pinter, jadi membuka internet ini sudah pinter. Loh, ini malah saya ini bisanya itu karena diburu ibutu ini kan gitu ya. Lah ini kalau sampai sekarang anak-anak yang kecil, apakah remaja itu sekarang menggunakan internet ini untuk hal-hal yang begini ini, inilah yang dikatakan akan menimbulkan kerusakan moral itu di sini. Jadi memang ada baiknya, ada tidak baik. Kebaikannya juga banyak ya. Misalnya sekarang mau ngaji gitu ya, mau ceramah, ini bab apa? Sekarang bisa dibuka di internet itu, babnya bab apa? Loh gitu ya. Apakah bab ekonomi syariah, apakah bab akhlak, apa bab tasawuf? Klik saja sudah berbagai macam sumber ilmu di situ ada. Jadi sekarang kalau mubalek ustadz yang canggih itu ndak usah buka kitab sekarang ini ya, cukup buka internet saja sudah apa bahannya, kitabnya apa yang mau dibaca, berbagai macam tafsir misalnya ya,
Tafsir apa di situ? Ada tafsir Sawi, ada tafsir Marawi. Tinggal lihat saja surat ini, ayat ini, klik keluar sudah Pak. Ini jadi kemudahan. Jadi sekarang internet itu bisa dibawa kemana-mana ya. Malah saya Jumatan, waktu kemarin saya Jumat itu ada di Bandung. Saya itu Jumatan di satu masjid ya. Masjidnya itu dekat hotel itu. Saya perhatikan sak masjid itu ndak ada yang kupluan, Pak. Sing kupluan mek loro. Ya. Jadi saya dengan khotibnya saja sing kupluan kan ndak ada sing kupluan ya. Saya perhatikan terus. Loh, nyatanya khotibnya itu kok membawa laptop. Ya. Jadi sumbernya itu sekarang khotib itu membawa laptop. Ya. Untuk khutbahnya itu sampai di situ sekarang kejangnya. Tapi kalau seperti Masjid Jami ini khotibnya bawa laptop ya kerepotan, soalnya ini namanya ini kan mimbar ya. Kalau itu kan podium gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi sekarang mau silaturahmi itu kan gampang sekali, tergantung orangnya itu mau tidak. Jadi sekarang gampang. Sama dengan orang kalau ziarah kubur gitu ya, itu kan Nabi menganjurkan kepada kita hendaknya kita ini ziarah kubur itu kalau memang kuburan itu dekat, usahakan ziarah kubur kepada orang tua itu setiap hari Jumat. Gitu ya, setiap hari Jumat. Itu anjuran Rasulullah SAW. Kecuali kalau yang jauh begitu dianjurkan ziarah kubur itu, pokoknya ziarah kubur apa 1 tahun 2 kali atau 1 kali gitu ya. Nah, kalau ziarah kubur ya tidak bisa lewat internet lah. Ya. Nah, tapi itu sekarang ini banyak kemudahan-kemudahan, di samping juga banyak bahaya. Apa bahayanya? Seperti yang kemarin saya sampaikan itu 2 bulan yang lalu itu kan ada riset dari BKKBN itu mengadakan satu riset itu bahwa yang diriset itu kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Jogja, Surabaya, termasuk Malang. Itu menurut riset itu bahwa remaja-remaja putri ya, baik siswi maupun mahasiswi itu di kota-kota besar itu gadis yang tidak perawan itu mencapai 51%. Loh itu ya. Jadi banyak gadis tapi tidak perawan. Ya karena apa? Ya karena mungkin ini jadi akses daripada internet dan sebagainya ini sehingga menimbulkan pergaulan bebas, saling mencoba antara satu dengan yang lain begitu ya. Sehingga menurut riset ini bahwa 51% ya daripada gadis-gadis itu yang tidak perawan begitu ya. Jadi karena itu sekarang kalau mencari istri itu harus betul-betul dipilih, Pak. Ini perawan apa tidak gitu. Para bapak dan ibu sekalian, jadi itulah itu silaturahim. Orang ibadahnya tekun, akan tetapi dia memutuskan hubungan persaudaraan, maka ibadah yang dikerjakan itu adalah percuma, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu barangkali di antara kita ini ada yang putus hubungan keluarga, masih ada kesempatan buat kita, pung belum dipanggil oleh Allah, kita sambung hubungan persaudaraan ini
agar semua amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.